Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji, perkenalkan nama saya Erni Kristi Cahyaningsih, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 Kampus IPET Semarang dengan NIM 9324210148, bidang studi bimbingan dan konseling. Pada hari ini, Jumat 18 Juli 2025, saya akan melakukan uji kinerja di UPTD SMP Negeri 5 Cilegon. Bimbingan klasikal dengan tema komunikasi asertif. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Baik. Alhamdulillah. Yuk, KM-nya UP ya? Yuk, sebelum memulai kegiatan belajar, kita berdoa lebih dahulu. Duduk siap. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih teman-teman, hari ini sudah datang pada kegiatan bimbingan dan konseling untuk kelas 9D. Sebelum memulai, Ibu mau absen dulu nih. Kira-kira yang hari ini tidak datang siapa ya? Siapa? Razan, Ilham, dan Aziz. Kenapa itu? Sakit. Oke, terima kasih. Baik, sudah siap mengikuti kegiatan BK hari ini? Baik, hari ini Ibu akan membicarakan atau membahas tentang komunikasi asertif. Kakak-kakak pernahkah merasakan tidak enak atau bilang enggak ke teman padahal kamu sedang tidak mau? Kenapa kamu tetap bilang iya? Pernahkah kakak-kakak ada di posisi seperti ini? Pernah. Yang kedua, pernahkah kamu merasa lebih mudah bicara jujur atau pura-pura setuju saja supaya tidak ribut? Pernah. Pernahkah kamu merasa kesal karena orang lain tidak mengerti maksud dari pikiran kamu? Pernah juga. Dan pernahkah kamu, menurut kamu, untuk ngomong terus terang itu selalu baik atau bisa bikin masalah? Menurut kamu yang mana? Ngomong terus terang itu selalu baik atau bisa bikin masalah? Satu orang. Menurut kamu ngomong terus terang itu selalu baik atau bisa bikin masalah? Bisa bikin masalah. Oh, kalau ngomong terus terang, mengutarakan pikiran dan perasaannya malah bikin masalah. Oke, tapi yang ketiga ini semua pernah merasakannya ya? Pernah. Nah, jadi hari ini kan Ibu mau membicarakan tentang komunikasi asertif. Nah, komunikasi asertif ini ketika kita menyelesaikan kegiatan ini, Ibu berharap teman-teman itu dapat memahami konsep dasar tentang komunikasi asertif. Baru pernah dengar ya? Belum tahu lebih dalam ya? Nah, lalu Ibu berharap teman-teman mampu membedakan antara komunikasi pasif, agresif, dan asertif. Jadi selain asertif itu ada dua gaya lagi, gaya komunikasi, yaitu pasif dan agresif. Pernah dengar ya kalau pasif agresif ya? Dan tiga adalah teman-teman dapat mempraktekkan komunikasi asertif menggunakan iMessage atau pesan saya dalam situasi sederhana di sekolah dan kehidupan sehari-hari. Harapannya nanti di kehidupan sehari-hari kalau berkomunikasi dengan teman sebaya maupun dengan guru, teman-teman bisa menggunakan pesan saya. Nah, apa sih komunikasi asertif itu? Nah, jadi ini asertif, kelihatan ya? Nah, asertif itu adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan. Komunikasi tahu Kak? Komunikasi itu adalah kemampuan untuk menyampaikan pikiran, perasaan kepada orang lain. Pikiran dan perasaannya itu tersampaikan ke orang lain, tapi apakah itu menyakiti hati orang lain atau tidak?
Nah, kalau asertif itu bisa mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Nah, dalam asertif itu seorang dituntut untuk jujur terhadap dirinya dan jujur pula terhadap ekspresi perasaannya. Jadi nggak perlu ditutup-tutupin. Nanti kalau saya ngomong gini, dia marah nggak ya? Nanti kalau kata Yupe tadi kalau jujur banget, nanti malah melukai orang lain. Begitu ya. Nah, kalau kalian bisa mempraktekkan komunikasi asertif, nanti teman-teman bisa menyampaikan pikiran dan perasaan ke orang lain tanpa membuat orang lain itu merasa terluka. Nah, ini sebelumnya udah mulai ngantuk ya? Nah, pernah dengar tepuk pagi, siang, sore? Pagi, siang, malam? Nah, kalau tepuk pagi, tepuk malam, malam kan sudah tidur. Tepuk pagi, siang, malam, nah masih ngantuk. Kayu Pe, masih ngantuk? Masih. Tepuk pagi, tepuk malam, masih ngantuk. Oke ya. Tepuk pagi, pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Alhamdulillah. Tepuk malam. Nah, sudah kembali lagi. Nah, supaya lebih seru, ini ada namanya game aksi reaksi. Nanti pernah main spin wheel? Nah, nanti Ibu sudah menyiapkan beberapa kondisi, situasi. Nanti kita akan spin, nanti kita akan lihat aksi dan reaksi dari teman-teman. Ibu mau mengundang 4 orang? Mungkin ada yang mau maju? Saya boleh, silakan Nilam. Ayo Nafisa boleh, Yupe boleh, Rashida boleh. Spin sendiri ya, Lidan. Spin sendiri. Bagaimana reaksi Rashida kalau bagaimana reaksi Rashida kalau gurumu menginformasikan hal yang kurang sesuai tentang kamu di depan kelas? Reaksinya kecewa sih. Reaksinya kecewa. Belum tentu begitu gitu deh. Apa sih? Belum tentu kayak gitu. Oh, informasinya belum tentu benar, tapi malah sudah disampaikan di depan kelas. Baik, rasanya kecewa begitu. Iya, coba kalau Yupe, rasanya sakit hati. Kalau Yupe cowok nih, bagaimana reaksi Yupe jika temanmu berfoto bersama dengan temannya yang lain di tempat yang kalian janjikan untuk kunjungi bersama? Udah janjian, ternyata mereka datang duluan, foto-foto lagi, tapi Yupe nggak diajak. Foto duluan gitu ya, Bu? Iya, betul. Kayaknya nggak diajak. Iya. Yang pasti yang pertama itu sakit hati banget ya, Bu. Sakit hati. Iya, sakit hati banget. Karena kenapa? Karena kita janjiannya bareng-bareng, tapi fotonya nggak bareng-bareng. Nah, janjiannya bareng-bareng. Kalau ngomong ke temennya, rasanya gimana? Waktu marah, waktu perasaan itu muncul gimana? Ngomongnya gimana? Saya misalnya ngomong ke teman saya ini, Bu. Iya. Kayak, kok kamu gak nungguin saya sih? Nah, Ya, kok kamu nggak nungguin saya iya, sih? saya sakit hati, soalnya saya sakit hati kalau misalnya kamu gak ngajak saya foto. Kan kita janjian bareng, tapi kenapa foto nggak bareng? Oh gitu, dia marah ya? Iya. Marah, kenapa? Kecewa. Marah, campur aduk lah. Oke, jadi rasanya kayak dongkol gitu ya. Kenapa udah janjian bareng tapi malah saya ditinggal foto Iya, sendiri. benar. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Kasih tepuk tangan buat temennya sudah maju. Bisa tepuk wewe? Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, super. Terima kasih teman-teman yang sudah maju. Jadi ada kondisi-kondisi yang nggak mengenakan buat kita, tapi apakah benar tanggapannya seperti itu? Kalau misalnya tadi Rashida ke guru nih langsung ngomong, ya saya sih kecewa, tapi ngomong nggak kalau perasaan tadi Rashida bakal ngomong nggak sama bu guru? Nggak bakal, diem aja.
Ya saya sih kecewa sama Bu Guru, tapi nggak bakal bilang kecewa apa. Tahu-tahu kalau Ibu gurunya datang, diem aja, diem aja. Kalau Yupe saking marahnya dia bakal, saya sih nggak diajak gitu ya. Dia marah gitu ya. Komen gitu. Langsung komen, kok saya nggak diajak? Padahal kan kita janjinya bareng, gitu ya. Nah, yang itu menjurus kepada yang ini. Menjurus ya. Nah, Ibu akan memperkenalkan namanya gaya komunikasi. 3 gaya komunikasi. Pernah dengar ya? Pasif, anteng-anteng aja, agresif. Nah, kalau tadi kayak Rashida tadi itu, saya bakal diam-diam aja deh, tapi saya kecewa. Itu ikutnya gaya komunikasi yang mana? Pasif, cenderung diam, sulit menyampaikan pendapat. Saya marah sama guru itu, kecewa ya tadi, tapi ya udahlah diam-diam aja. Namanya juga sama guru kan gak enak ya. Tapi ngedongkol nggak? Sedih ya? Sedih. Kalau Yupe tadi masuknya gaya komunikasi yang agresif. Kenapa? Langsung menyerang. Kok gua nggak diajak? Kok saya nggak diajak? Begitu ya. Nah, ini lebih lanjutnya. Nah, komunikasi pasif itu benar yang seperti Rashida rasakan tadi. Nih, individu dengan gaya komunikasi pasif biasanya cenderung diam atau menghindari menyampaikan pendapat. Sedih sih, tapi diam aja lah. Walaupun sebenarnya ia tidak setuju atau tidak nyaman. Terserahlah, saya ikut aja. Pernah? Pernah? Pernah. Lalu ada komunikasi agresif. Gaya komunikasi agresif terlihat dari cara bicaranya keras, memaksa dan sering menyakiti perasaan orang lain. Orang dengan gaya ini pendapatnya selalu ingin dituruti dan tidak peduli dengan perasaannya. Kalau tadi Yupe cenderung lebih menyerang ya, lebih meledak-ledak, mengungkapkan secara jujur gitu ya. Kamu harusnya ngajak saya dong, nggak boleh ninggalin saya gitu ya. Nah, antara dua ini kan ada yang diem-diem aja, ada yang terlalu menunjukkan ekspresinya. Nah, ini yang sebenarnya Bu Erni ingin sampaikan. Ini namanya komunikasi asertif, di mana orang yang bisa menggunakan keterampilan komunikasi asertif, dia berani, jujur, tapi tetap menghargai orang lain. Saya tidak suka dengan cara kamu, tapi saya bisa menyampaikan kepada kamu dengan cara yang lebih baik dan tidak membuat orang lain marah. Jadi nggak timbul masalah baru. Nah, individu yang asertif berani menyampaikan pendapat dan perasaannya secara sopan, jujur. Jadi nggak ada yang dipendem. Ya memang tidak suka, memang tidak bisa, memang tidak setuju disampaikan. Dan tetap menghargai orang lain. Mereka tidak memaksa, tapi juga tidak diam saja. Nggak harus kamu ikut saya, tapi juga nggak diam. Biarin aja, nanti dia juga tahu sendiri. Tidak seperti itu. Tapi dia bisa menyampaikannya. Aku sebenarnya kurang setuju, tapi aku mau dengar dulu pendapat kamu. Pernah kan kalau kita tukar pendapat gitu ya, nggak usah ikut aturan dia. Tapi kalau asertif, ya sudah, coba kamu cerita dulu. Walaupun aku kurang setuju, coba kamu cerita dulu. Nanti kita diskusi lagi. Gitu ya. Sudah lebih mengerti? Sejauh ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Mengerti ya? Jadi kalau dari 3 tadi, kira-kira yang paling aman dan tidak menimbulkan konflik yang mana? Asertif ya, karena kan kita rencananya berkomunikasi itu supaya apa yang dipikiran dan perasaan kita tersampaikan kan, tapi nggak mau kan malah menyampaikan sesuatu malah bikin masalah baru, ya nggak ya? Nah tadi kan sudah tahu 3-nya ya. 3 itu apa saja kak tadi? Pasif, agresif, asertif. Harapannya teman-teman setelah mengikuti kegiatan ini bisa terampil menggunakan komunikasi asertif. Nah, ini ada latihan untuk dikerjakan. Silakan dibuka Chrome-nya. Nanti Ibu minta untuk teman-teman membuat nama-nama kelompok,
tapi berdasarkan perasaan. Nah, perasaan itu apa aja sih Kak? Senang, kecewa, sedih, marah. Nah, nanti tunjukkan dulu nama kelompoknya. Kelompok apa? Kelompok marah, kelompok senang, kelompok sedih. Baru dalam kurung kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Begitu ya. Nah, sekarang teman-teman masukkan kodenya 67, 65, 62. Bisa? Bisa ya? Nah, lalu klik join. 4 peserta ya, kita per grup ya. Ibu akan klik mulai, silakan dikerjakan secara berdiskusi. Karena seharusnya dia mendukung bukan sebagai teman, dia harus sih yang ini tuh perancangan. Kamu ingin bergabung dalam tim olahraga sekolah, tapi temanmu bilang kamu tidak cukup hebat. Bagaimana kamu responnya? Kalau teman kamu ada yang bilang gitu, kamu responnya gimana? Sedih. Terus apa yang kamu lakukan? Sedih aja, atau kamu menyampaikan sesuatu sama dia, atau bagaimana? Harusnya dia mendukung saya. Seharusnya kamu mendukung saya dalam temannya. Ya, boleh disampaikan sebagai temannya. Sedih seharusnya Ia mendukung saya supaya sebagai temannya saya. berarti itu termasuk gaya komunikasi apa itu? Asal Sedih seharusnya kamu mendukung saya. Ayo, itu masuk gaya komunikasi yang mana? Pasif, agresif, atau asertif? Seharusnya kamu dukung saya sedih, tapi seharusnya kamu dukung saya sebagai teman. Asertif. Teman kamu kalau dibilang gitu, seharusnya kamu dukung saya dong. Marah nggak temennya? Marah. Asertif harusnya tidak membuat orang lain merasa terluka, ya. Oke, kita lanjut ya. Ini tidak ada menang kalahnya, karena ini lebih ke pendapat. Jadi ibu hanya meminta esainya dari teman-teman supaya teman-teman berlatih bisa membedakan sebenarnya kalau persoalan seperti ini gayanya komunikasi seperti apa yang harus saya lakukan, gitu ya. Nah, tadi teman-teman itu ketika menyelesaikan tugas sudah bisa mulai menyampaikan pikiran dan perasaannya, tapi belum lengkap, ya. Sudah bisa, harusnya menegur Bu, menegurnya bagaimana? Harusnya tidak seperti ini, karena seperti ini. Nah, Ibu mencoba untuk membantu teman-teman, ini namanya iMessage atau pesan saya. Nah, pesan saya ini kita gunakan supaya kita itu bisa mengungkapkan perasaan pribadi, perusahaan saya sendiri, lalu menjelaskan situasi spesifik yang membuat merasa tidak nyaman. Kan jujur ya, kalau asertif tadi ya, nggak maunya kenapa, nggak sukanya kenapa. Lalu bisa menyampaikan harapan atau keinginan dengan cara yang sopan, ya. Nggak mau kenapa, pengennya apa. Jadi nggak diem aja, tahu-tahu nanti di belakang sakit hati ngegerunek, ya. Ngegerunek itu tahu bahasa Indonesianya, apa ya? Memendam perasaan, gitu ya. Nah, kalau matematika ada rumusnya, yang iMessage juga ada rumusnya. Kelihatan teman-teman? Ya, agak itu dikit nggak apa ya. Nah, di sini rumusnya adalah saya merasa. Namanya rasa itu keperasaan. Saya merasa bla 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 ketika situasinya apa? Perasaan itu karena situasinya apa? Karena apa? Lalu alasannya. Belum selesai. Mau dilanjut lagi? Boleh. Saya pengennya gimana? Jadi saya tuh nggak suka sama kamu karena kamu tuh seperti ini. Saya pengennya kamu begini, ya kan? Karena tadi bilang apa? Ada harapan. Saya bisa menyampaikan situasi spesifik yang membuat perasaan tidak nyaman dan bisa menyampaikan harapan, ya. Jadi nanti teman-teman berarti ini contohnya. Saya merasa kecewa, perasaan ketika kamu tidak mengajak saya bekerja kelompok, itu peristiwanya. Karena saya ingin ikut kontribusi, itu alasannya. Lebih lanjut lagi, saya merasa sedih. Kenapa?
Karena kamu meninggalkan saya ke kantin. Pernah gitu? Nah, karena masih mencari sepatu saya yang hilang. Udah sepatunya hilang, ditinggal ke kantin, pasti sedih banget. Pengennya apa sih? Saya ingin pergi ke kantin bersama kamu, jangan ditinggal. Bantuin cari sepatu dulu, ya. Jadi lebih jelas, ya. Jadi kalau dia tiba-tiba ngambek di pojokan, kan kamu gak ngerti ya. Tapi kalau dia bilang, saya sedih, tadi kamu tinggal saya ke kantin. Soalnya tadi pas kamu pergi saya tuh lagi nyari sepatu. Saya tuh pengennya pergi kantin sama kamu. Kan kalau ke sana sendirian saya malu. Ya. Jadi ada pikiran, ada perasaan, harapannya tersampaikan. Bisa yang ini? Bisa yang ini? Kalau dicoba berlatih bisa? Bisa? Bisa. Coba ya, kita latihan membuat iMessage. Nah, itu ibu sudah membuat ya. Di situ ada kelompoknya. Kelompok atas terserah, pilih aja yang paling itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kondisi lagi. Saya merasa ketika peristiwanya Oh ya saya. Mantap. Makin terlatih ya. Saya merasa sedih ketika kakak kelas mengejek. Situasi mengejek. Alasannya ya, harapannya bukan teman-teman. Harapannya inginnya gimana? Ada yang mau coba? Mau coba bacain aja? Tadi kan sudah diskusi dari kelompoknya. Sinta yuk. Nah, kelompok berapa Sinta? Kelompok 2. Mau yang mana? Sudah ngerjain 3, mau yang mana yang dibacakan? Nomor 3, coba. Langsung dari situasinya. Temanmu memakai barangmu tanpa Izin. saya merasa kecewa karena ketika ia mengambil barang saya tanpa izin. Oh ya, peristiwanya mengambil barang tanpa izin. Harapannya apa, Sinta? Harapannya semoga dia bisa tidak mengulangi kesalahannya. Oh, berarti saya ingin kamu Mengulangi kesalahannya. tidak usahnya. Jika ingin meminjam barang, sebaiknya meminta izin. Jangan main ambil sendiri. Terima kasih Sinta. Kita kasih apa? Review. Kasih O, kasih W. Wow, super. Sampai sini sudah lebih tahu pasif, agresif, dan asertif. Ternyata lebih enak komunikasi yang mana, Kak? Asertif. Kenapa sih, Kak? Karena tidak gampang menimbulkan konflik. Karena tidak akan menimbulkan konflik. Ada lagi? Tidak menyinggung perasaan satu sama lain. Ada lagi? Membuat yang ngomong merasa lega karena pikiran dan perasaannya tersampaikan dengan baik. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Mau tepuk lagi? Tepuk pagi? Tepuk malam? Iya, masih ada yang ngantuk. Nah, karena kita sudah bisa bikin iMessage, nah, saya mau mengajak teman-teman berefleksi, ya. Refleksi ini apa sih, Bu? Kita menuliskan pengalaman atau hasil pembelajaran yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan hari ini. Setelah tadi kita mulai dari awal, tidak tahu tentang asertif, sekarang tahu dan bisa mengucapkannya, menyampaikan pendapat dengan asertif. Kakak bisa dibuka lagi Chromebook-nya, Ibu sudah kirimkan linknya. Pernah menggunakan aplikasi ini? Ya, ada 2 pertanyaan, diisinya sendiri-sendiri ya. Per orang nanti tuliskan nama kamu, nama kakak, nama kalian. Bisa dikasih emoji
dikasih tanda petik, dikasih emoji lucu. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana perasaanmu saat bisa menyampaikan pendapat tanpa menyakiti orang lain? Yang kedua, dalam situasi seperti apa kamu merasa paling sulit bersikap asertif? Bisa? Subjeknya ditulis nama, Kak. Yang bagian subjek ditulis nama. Siapa dulu namanya? Namanya siapa? Bagaimana kamu bisa menyampaikan pendapat tanpa menyakiti apa ya? Kayak gimana? Perasaan lo cuma juga kayak sudah. Di bagian sini bisa dipilih warnanya. Di pojok bawah sini ya, ada white, ada blue, ada green. Bagaimana rasanya? Lega. Lalu yang kedua, dalam kondisi atau situasi seperti apa kamu merasa sulit bersikap asertif? Nah, bisa ya, namanya di situ betul. Nah, itu jawabannya. Nomor 1 jawabannya. Bagaimana perasaannya ketika bisa menyampaikan perasaan tanpa menyakiti orang lain? Senang. Nah, lalu nomor 2, dalam situasi seperti apa kamu merasa sulit untuk bersikap asertif? Situasi apa yang bikin kamu susah menyampaikan perasaan asertif? Apakah berbicara dengan siapa atau ketika infonya tentang apa? Baik, ini sudah masuk beberapa jawaban ya. Jadi bagaimana perasaanmu saat bisa menyampaikan pendapat ke orang lain tanpa menyakiti? Nah, ini rasanya banyak ya, senang, lega, senang dan bahagia. Nah, merasa lebih baik. Nah, dalam situasi seperti apa? Yang paling sulit yaitu ketika kurang enak badan, ya, ketika sedang banyak tugas atau pikiran. Jadi hati dan pikirannya sedang tidak sinkron. Jadi apa-apa kayaknya pengen marah aja, atau lagi nggak pengen ngomong, jadi diem aja, gitu ya. Baik, mungkin ada yang kita sampai akhir nih. Nah, mungkin ada yang bisa bantu Bu Erni menyimpulkan kegiatan hari ini? Ya, coba, Pai. Ya. Nah, Pai akan bantu Ibu untuk kesimpulannya, ya. Hari ini yang aku dapat kita bisa tahu apa aja sih gaya komunikasi. Ada berapa? Ada 3. 3, 1. Pasif itu cenderung dia diam. Misal agresif tuh dia meledak-ledak emosinya. Betul. Asertif Asertif. itu dia justru bilang baik-baik. Iya. Dan juga dari sini juga aku bisa belajar cara komunikasi yang baik itu gimana pakai iMessage. iMessage, bagus. Nah, Ibu berharap dari kegiatan hari ini teman-teman bisa menggunakan iMessage untuk menyampaikan hal-hal yang ada di pikiran dan perasaan ke teman-teman, kepada orang lain. Apalagi kata Rasyida kepada gurunya, nggak mungkin kan ngomong sama ibu guru meledak-ledak. Tapi mungkin dengan iMessage itu ibu guru tahu ternyata Rasyida kecewa sama ibu guru dan bisa memperbaiki komunikasi Rasyida dengan ibu guru ke depannya. Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir pada kegiatan bimbingan konseling hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan kita akan membahas tentang, karena sudah kelas 9 ya, kita akan fokus pada peminatan dan penjurusan di kelas 9. Yuk teman-teman bisa duduk kembali. Kita akan tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Yupe boleh bantu Ibu lagi? Duduk siap. Siap. Duduk siap. Siap. Mari kawan-kawan sebelum kita pulang, marilah kita masuk doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Hamdalah. Baik, terima kasih. Kita bertemu kembali di kesempatan selanjutnya, yaitu di minggu depan. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.